Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kepalanya benar-benar sakit, berdenyut seperti ada yang mengiris-iris di dalamnya. Vivi terkulai lemas, menahan sakit yang terasa begitu menyiksa. Tubuhnya lelah, hatinya semakin tertekan. Regen, suaminya, yang sedari tadi tampak khawatir, mengajaknya beristirahat. Tetapi Vivi merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua terasa semakin mencekam. Di balik sakit kepala yang luar biasa, ada ketakutan yang terus mengintai, seakan bayangan kelam menempel di setiap sudut kehidupannya. Mereka baru saja menikah, dengan segala kebahagiaan yang mengiringi, namun benarkah semuanya akan baik-baik saja? Setelah sebelumnya menjalin hubungan pacaran selama 4 bulan, keduanya akhirnya memutuskan menikah, meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus di awal. Ketegangan muncul, bukan hanya dari dalam diri mereka, tetapi juga dari luar. Regen, lelaki itu, membawa Vivi ke tempat asalnya yang terpencil di desa. Dan meski ayahnya sempat meragukan lelaki itu, Vivi tetap dipaksa untuk memilih. Takutnya nanti kamu diapa-apakan saat di desanya sana. Siapa yang akan menolongmu? Ujar ayahnya dengan cemas. Vivi, yang memang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, sangat disayangi oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Namun, ia merasakan beban berat ketika ayahnya memberinya peringatan. Untungnya, iparnya yang berasal dari suku Dayak membela Vivi dan mengungkapkan sebuah saran. Kalau Regen benar-benar serius, dia akan mengikuti syarat tersebut, ucap iparnya dengan bijak. Vivi tak bisa berkata apa-apa. Semua terasa begitu berat dan akhirnya ia mengalah. Perkataan kakak iparnya itu menjadi keputusan orang tuanya dan akhirnya mereka menerima Regen sebagai menantu. Namun dengan syarat bahwa Regen harus tinggal bersama mereka. Regen, meski terkesan enggan, akhirnya setuju dan memilih untuk tinggal di rumah mertuanya. 3 hari sebelum pernikahan mereka, Regen memutuskan untuk masuk Islam. Meskipun tidak ada seorang pun yang menyuruhnya, Vivi masih ingat betul ucapan ayahnya, bahwa meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu keluarga. Setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun, Regen dan Vivi akhirnya memutuskan untuk menyicil rumah. Rumah baru itu tidak terlalu jauh dari rumah orang tua mereka. Regen bekerja di salah satu perusahaan batubara di Kalimantan Tengah. Namun pekerjaannya mengharuskan dia untuk pergi selama 1 bulan penuh, hanya mendapat cuti 1 minggu. Minggu itu ia habiskan sepenuhnya bersama Vivi. Waktu berjalan dan Vivi hamil, namun malang, ia mengalami keguguran. Sejak saat itu, Vivi tidak mau lagi ditinggalkan. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Regen, yang sangat mencintai istrinya, akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di Kalimantan Tengah. Ia menganggur selama hampir 3 bulan demi merawat dan menemani Vivi yang semakin rapuh. Mereka bertahan hidup hanya dengan uang tabungan yang mereka kumpulkan selama 2 tahun. Di bulan keempat, Regen akhirnya melamar pekerjaan di perusahaan batubara yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Meskipun gajinya tidak sebesar di Kalimantan Tengah, ia merasa cukup bersyukur karena mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka, hanya sekitar 5 hingga 6 kilometer. Suatu hari, kakak ipar perempuan Vivi yang sangat perhatian padanya menatapnya dengan khawatir. "Kamu baik-baik saja, Vi?" tanyanya melihat wajah Vivi yang tampak sangat pucat. Vivi mencoba tersenyum, namun ada sesuatu yang salah. "Aku baik, Kak. Cuma entah kenapa kepala aku sakit terus, seperti ditusuk-tusuk, kadang ulu hatiku juga sakit," jawab Vivi pelan. Kakak ipar Vivi mengerutkan alisnya, tampak tidak tenang. "Mau aku temani ke dokter?" tanyanya dengan suara penuh perhatian. "Tidak usah, Kak. Paling cuma pusing biasa. Maklumlah, kan sekarang musim hujan." "Mungkin aku masuk angin," jawab Vivi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tapi Vi, kalau sakit seperti itu jangan dianggap remeh.
Takutnya ada penyakit lain yang lebih serius, ujar kakak iparnya, tetap khawatir. Vivi menggelengkan kepala. Tidak usah dipaksa, Kak. Aku baik-baik saja, jawab Vivi sambil tersenyum lemah. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang sangat mengerikan. Kakak ipar keduanya, yang seorang guru dan tidak terlalu sering berkumpul dengan mereka, hanya berdiri di belakang, menyaksikan tanpa banyak kata. Alyani dan Wardah sedang duduk di ruang tengah, berbincang ringan ketika Wardah pamit pulang. Aku pulang duluan ya, ada tugas yang harus aku kerjakan, ucap Wardah sambil mengangguk pada keduanya. Alyani dan Vivi hanya mengangguk, mereka tersenyum, meskipun ada ketegangan yang tak terucap di udara. Jangan-jangan kamu hamil, Vi? Tanya Alyani setelah Wardah pergi. Vivi terdiam sejenak, merenung. Sejenak kemudian, ia tersenyum lemah. Bisa saja yang kakak bilang itu benar, ucapnya. Namun, dengan nada yang lebih terdengar ragu. Iya, kak. Kok aku tidak kepikiran? Jawabnya lagi, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Nah kan, jadi kamu harus periksa ke bidan, ujar Alyani dengan penuh perhatian. Vivi hanya mengangguk pelan. Baiklah kak. Nanti kalau Regen sudah pulang, aku akan minta diantar ke bidan. Alyani tersenyum lebar, merasa lega melihat adik iparnya itu sedikit lebih baik. Tapi tak lama kemudian, Vivi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Kak, perutku rasanya mules, ujar Vivi sambil memegangi perutnya. Sebelum Alyani sempat merespon, Vivi tiba-tiba muntah. Muntahan yang keluar begitu banyak, menumpahi hampir seluruh kasur. Vivi terus-menerus muntah. Seakan tak ada habisnya, tubuhnya semakin lemas. Tanpa bisa menahan rasa paniknya, Alyani langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan dari tetangga. Waktu itu, tetangga yang dimintai tolong pun segera mengeluarkan motornya dan bergegas menuju rumah Vivi. Ketika Alyani kembali, ia terkejut melihat Vivi sudah berdiri, mematung di depan jendela kamar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Alyani dengan cemas. Vivi hanya mengangguk lemah. Iya kak, aku merasa lebih enakan sekarang. Namun, ada sesuatu yang ganjil dalam dirinya. Kamu serius? Tadi kamu muntah-muntah sampai lemas sekali, tanya Alyani. Tak yakin, Vivi hanya menundukkan kepala. Iya kak, aneh. Setelah badanku terasa lemas, aku tiba-tiba merasa tubuhku seperti enteng, dan sakit kepalaku hilang begitu saja. Alyani menatap Vivi dengan tatapan penuh kecemasan, matanya menyelidik. Mereka diam sejenak sebelum kedatangan tetangga yang tadi dimintai tolong bersama Bu Bidan. Bu Bidan yang melihat keadaan Vivi langsung memeriksa dan melakukan tes urin. Namun, hasilnya mengejutkan. Negatif, Bu. Vivi tidak sedang hamil, ujar Bu Bidan dengan tenang. Negatif? Tapi adik ipar saya ini benar-benar mengalami gejala-gejala seperti orang hamil muda, kata Alyani, masih tidak percaya dengan hasil tersebut. Bu Bidan menghela nafas panjang. Kalau begitu, besok bawa saja ke tempat praktek saya untuk tes lagi menggunakan urin pertama di pagi hari. Itu lebih akurat. Setelah memberi saran itu, Bu Bidan pamit pulang. Alyani merasa ragu, namun tetap tinggal di rumah Vivi, menunggunya sampai Regen pulang. Malam itu, sekitar pukul 7, Regen pulang dengan diantar temannya. Alyani yang melihat Regen, terkejut melihat memar di pipinya. Loh, kamu kenapa, Gen? Tanya Alyani, memperhatikan dengan seksama. Cium besi, jawab Regen, sambil tersenyum setengah bercanda. Alyani mendengus kesal. Muka begitu masih bisa bercanda. Regen hanya tertawa kecil, lalu masuk ke kamar untuk melihat keadaan istrinya. Mukamu kenapa? Tanya Vivi kaget melihat wajah suaminya yang memar. Biasalah, temanku kurang fokus, jawab Regen, masih santai. Tuh kan, gara-gara temanmu yang kurang fokus, malah kamu yang jadi begini, keluh Vivi, kesal namun khawatir. Sudahlah, sayang, aku baik-baik saja, beberapa hari juga sembuh, jawab Regen, berusaha menenangkan istrinya. Alyani, yang sudah berdiri di depan pintu kamar, memutuskan untuk pulang. Kakak pulang dulu ya, ucapnya. Terima kasih banyak sudah bantu-bantu di sini.
Regen menghampiri Aliani dengan sedikit senyuman. "Oh ya, ini aku ada sedikit rezeki buat kakak," ucapnya sambil memberikan uang. "Apa ini?" tanya Aliani bingung. "Aku bantu-bantu di sini bukan karena ini, tapi karena aku memang sayang sama Vivi. Sudah menganggapnya seperti adikku sendiri," jawab Regen dengan tulus. Aliani terharu, matanya sedikit berkaca-kaca. "Justru karena itu kita sebagai saudara harus saling membantu, kan kak?" jawabnya dengan suara pelan namun penuh makna. Vivi hanya tersenyum menatap keduanya. Setelah Aliani pergi, Regen memutuskan untuk mandi. Dapur dan ruangan lain sudah dibersihkan oleh Aliani. Biasanya, jika Vivi tidak sakit, dialah yang mengerjakan pekerjaan rumah. Namun semenjak sering sakit, Regenlah yang melakukannya setiap selesai bekerja. Malam itu, Regen merasa lega. Tidak ada lagi yang harus dibersihkan, jadi dia bisa langsung tidur. Namun, beberapa waktu setelah ia tertidur, ia terbangun. Badannya digoyang-goyangkan dengan keras oleh Vivi. "Ada apa?" tanya Regen, matanya setengah tertutup karena baru terbangun. "Kamu dengar suara itu?" tanya Vivi dengan suara yang tegang. "Suara apa?" jawab Regen sambil mengusap matanya. "Itu kayak pasir berjatuhan ke atap." Regen duduk, berusaha mendengarkan suara yang dimaksud istrinya. "Cuma angin itu, Bu," jawab Regen, mencoba menenangkan. "Kalau angin kan cuman wus gitu. Kalau ini beda, seperti suara pasir bercampur kerikil yang jatuh di atas atap," kata Vivi dengan ketegangan yang semakin terasa. "Tapi aku nggak dengar apa-apa, Vi. Aku cuma dengar suara angin," jawab Regen. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari atap, seperti benda yang jatuh dengan keras, mengagetkan keduanya. "Nah, kalau yang ini aku dengar," kata Regen, mulai khawatir. "Sebentar, aku cek dulu. Mungkin kucing yang berkelahi." Ia beranjak dari tempat tidur, pergi untuk memeriksa. Vivi menunggu di kamar, tetapi perasaan tak enak semakin menyelimutinya. Beberapa saat berlalu, Regen tidak juga kembali. Tidak ada suara apapun dari luar. Kekhawatiran menyergap Vivi. Ia pun memutuskan untuk keluar, mencari suaminya. Begitu melangkah keluar rumah, Vivi mendapati pintu rumah terbuka lebar, namun Regen tidak ada di sana. "Regen," panggilnya, namun hanya keheningan yang menyambut. Mungkin dia mengejar kucing-kucing yang berkelahi, pikir Vivi, meskipun hatinya mulai merasa gelisah. Vivi duduk di bangku kayu yang ada di teras, menunggu. Sekitar 20 menit kemudian, barulah Regen muncul. Wajahnya tampak berbeda, seperti ada sesuatu yang janggal. "Kamu kemana? Ngejar kucing?" tanya Vivi, mencoba mencairkan suasana. Namun Regen tampak bingung, seolah tidak ingin menceritakan apa yang dilihatnya. Aku melihat sesuatu di atap rumah kita," kata Regen, suaranya serius. "Yang aku kejar itu bukan kucing, tapi aku kehilangan jejaknya." Vivi menatapnya bingung. "Sesuatu? Maksudmu hewan atau apa?" tanyanya. Perawakannya mirip manusia, tapi lincah banget, lompat-lompat. Tangannya dan kakinya sama panjang. "Kurasa itu bukan hewan," jawab Regen. Wajahnya masih tegang. Vivi merasa tubuhnya kaku, takut dengan penjelasan suaminya. "Apa? Kamu jangan bikin takut," ucap Vivi, mencoba menenangkan diri. "Sudahlah, kita masuk saja. Besok lagi aku ceritakan," ujar Regen sambil menggandeng tangan istrinya. Vivi tidak bisa tidur setelah mendengar cerita suaminya. Rasa takut menguasai dirinya, matanya terjaga, mencekam. Sekitar pukul 4 subuh, Vivi merasakan sesuatu yang aneh. "Gen?" panggilnya pelan, suaranya serak. Regen yang terlelap segera terbangun. "Apa, Vi?" jawabnya setengah mengantuk. Vivi menunduk dan matanya terbelalak melihat kepalanya. Kamu lihat itu?" tanyanya dengan suara yang tergetar. "Ada luka besar di kepalamu, luka yang bernanah." Regen terperanjat, langsung mengarahkan tangannya ke kepala Vivi. "Kamu nggak tahu, kok aku nggak sadar?" Vivi merasa bingung, seolah ada yang aneh dengan dirinya. "Serius, kamu nggak merasa sakit?" tanya Regen. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Luka ini besar, Vi. Harus dibawa ke dokter biar bisa dibersihkan dan diberi obat." Vivi hanya terdiam,
meraba luka di kepalanya. "Dari mana ini, ya?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, perutnya terasa mual sekali. Tanpa bisa menahan, Vivi langsung berlari menuju jendela, memuntahkan seluruh isi perutnya. Regan yang melihat itu langsung berlari menghampirinya, memijat punggungnya dengan lembut, mencoba memberi kenyamanan. Namun, tanpa ia sadari, ada segumpal rambut kecil yang keluar bersama muntahan Vivi. "Apa itu?" tanya Vivi, suaranya lemah. Regan yang melihat itu tampak terkejut. "Muntahanmu, ada rambut di situ," katanya. Matanya penuh kebingungan. Vivi, yang merasa sangat lemah, hanya menggeleng. Aku nggak tahu," jawabnya pelan. Regan, meskipun merasa jijik, tidak bisa menahan rasa khawatir yang mendalam. "Ayo duduk dulu, Vi, itu pasti rasanya mangkal di dada," ucapnya mencoba untuk menenangkan. "Aku nggak bisa lihat muntahan orang," tambah Regan merasa semakin cemas. "Coba kamu periksa, ada rambut," kata Regan dengan nada serius. Vivi hanya duduk diam, matanya terpejam, berusaha menenangkan diri. Dari raut wajahnya, terlihat betapa kesakitan yang dialami Vivi saat itu. "Aku minta tolong tetangga buat jaga kamu dulu ya, Vi," kata Regan. Namun Vivi tidak merespon, hanya terbaring diam di atas kasur. Tak lama, Regan pergi, meninggalkan Vivi sendirian. Segera setelah itu ia berlari ke rumah tetangganya. Di dalam kamar, tetangga yang diminta tolong pun masuk, melihat Vivi yang terbaring lemah. "Ada yang sakit ya?" tanya tetangga itu, melihat Vivi hanya mengangguk tanpa sepatah kata pun. "Sakitnya di mana? Biar aku pijat dari ulu hati perut sampai..." "Miss V," tawar tetangga itu, suaranya rendah. Vivi hanya mengerang pelan, wajahnya meringis kesakitan. "Karena aku muntah-muntah berulang kali tadi. Kalau bagian perut ini aku nggak berani sembarangan pijat. Aku oleskan minyak kayu putih saja ya," kata tetangga itu, sambil mengangkat sedikit baju Vivi di bagian perut. Ketika tangan tetangga itu menyentuh perut Vivi, matanya terbelalak, menemukan memar kebiruan yang menakutkan. "Memar ini, kamu dapat dari mana?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku nggak tahu, Mbak," jawab Vivi pelan, meringis menahan sakit. "Aku sering mendapat luka-luka aneh belakangan ini, tapi nggak tahu dari mana." "Kamu serius? Nggak bohong kan?" tanya tetangga itu, wajahnya semakin penuh curiga. "Nggak bohong, Mbak," jawab Vivi. "Tapi siapa yang tega?" Tetangga itu merenung, heran dengan keadaan Vivi. "Jangan-jangan kamu kena santet," ujar tetangga itu, suaranya pelan namun penuh ketegangan. Belum sempat Vivi menjawab, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari meja samping kasur, mengagetkan keduanya. "Astaga!" seru tetangga itu, melihat foto Vivi dan Regan terjatuh dengan sendirinya, padahal tidak ada yang menyenggolnya. "Sebaiknya kamu periksa ke Ustaz Vi," saran tetangga itu, wajahnya serius. Tidak lama kemudian, Regan datang bersama orang tua Vivi. Wajah mereka tampak sangat khawatir saat melihat keadaan Vivi yang semakin lemah. "Kita ke rumah sakit ya?" tanya ibu Vivi dengan cemas. "Maaf Bu, tapi saya rasa Vivi ini bukan sakit medis," jawab Regan, suara penuh ketegangan. "Sepertinya ada yang mengirim sesuatu ke dia. Kalau ke rumah sakit, jangan disuntik dulu ya Bu, karena penyakit non-medis seperti ini akan semakin memburuk kalau disuntik. Ini dari pengalaman pribadi ayah saya." "Apa maksudmu, Ren?" tanya orang tua Vivi, tampak kebingungan. Regan tidak menjawab, hanya mengangkat baju Vivi di bagian perut. Wajah ibu Vivi tampak kaget melihat memar kebiruan yang semakin jelas dan luka besar di kepala Vivi yang juga terlihat mencurigakan. "Siapa yang lakukan ini?" tanya ibu Vivi dengan penuh tanya, tatapannya penuh rasa khawatir. Segera setelah itu, orang tua Vivi memanggil ustaz kenalan mereka yang ahli dalam masalah seperti ini. Ustaz itu datang sekitar setengah jam kemudian. Begitu sampai, ia meminta sebotol air mineral ukuran besar kepada ibu Vivi. "Air ini saya bacakan doa-doa. Nanti minumkan air ini padanya, lalu sisa minumnya itu diciprati ke seluruh kamar," kata ustaz itu dengan suara tegas. Ibu Vivi dan Regan hanya mengangguk. Tak lama kemudian, ustaz itu pun berpamitan.
Begitu Vivi meminum air doa itu, tubuhnya mulai berangsur-angsur terasa lebih baik. Namun, ketika air doa itu habis, Vivi kembali jatuh sakit dengan gejala yang lebih parah. Beberapa kali, Regen meminta air doa lagi, berharap keajaiban datang. Tetapi, takdir seolah berbalik, dan keadaan Vivi tak kunjung membaik. Regen pun akhirnya memutuskan untuk membawa Vivi ke kampung halamannya, percaya bahwa pamannya yang sangat paham tentang dunia santet bisa menyembuhkan istrinya. "Insya Allah, amang saya bisa menyembuhkan, Bu," kata Regen dengan keyakinan yang kuat. "Kami berangkat berdua, tapi kalau tidak diizinkan, Umak dan Abah bisa ikut. Kok sekalian melihat kampung halaman saya di pedalaman," tambah Regen. Setelah orang tua Vivi berdiskusi, mereka pun setuju untuk ikut menemani Regen dan Vivi. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk berangkat, meninggalkan rumah dengan penuh kekhawatiran, menuju kampung yang jauh. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi pada Vivi, akhirnya mereka berempat sampai di rumah Regen. Keluarga besar Regen menyambut kedatangan mereka dengan sangat hangat. Namun, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran begitu melihat kondisi Vivi yang semakin memprihatinkan. Mereka harus menunggu malam agar bisa langsung bertemu dengan Amang, karena pada saat itu, Amang Kuncai sedang berada di ladang. Waktu berlalu, hari mulai gelap, dan Vivi masih mengeluhkan sakit yang tak tertahankan di bagian ulu hati. Kini, sendi-sendinya juga terasa seperti remuk, menambah derita yang ia rasakan. Tak lama setelah hari gelap, Amang Kuncai akhirnya datang bersama adik sepupu Regen yang tadi disuruh menjemput. Begitu memasuki rumah, Amang Kuncai langsung tertegun melihat Vivi yang terbaring lemah. Matanya menatap tajam, seakan membaca nasib yang tertulis di tubuh wanita itu. Setelah beberapa saat terdiam, Amang Kuncai mendekat ke arah Vivi. Dengan mata terpejam, ia meletakkan tangan di ubun-ubun kepala Vivi, merasakan sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan. "Dia ini terkena santet dari Dayak seberang," ujar Amang Kuncai. Suaranya berat, penuh keputusasaan. "Santet yang sangat mematikan. Sebelum akhirnya mati, dia ini akan terus-terusan merasa sakit. Sakit yang dari hari ke hari semakin bertambah parah." Suasana di ruangan itu hening, hanya terdengar suara detak jantung yang seakan menggema di telinga. "Aku bisa bantu, tapi..." Amang Kuncai menghela napas panjang, ragu untuk melanjutkan kalimatnya. "Aku bisa bantu, tapi hanya dengan syarat. Nyawa yang diminta untuk menggantikan nyawa Vivi, nyawamu, Gen," kata Amang Kuncai dengan suara yang menggetarkan. "Aku tahu dia tidak akan menepati janjinya. Nyawa yang diminta bukan sembarangan, Gen. Itu adalah nyawa manusia." Regen terdiam, wajahnya pucat. Orang tua Vivi yang mendengar itu langsung histeris, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Aku ikhlas, Mang," kata ibu Vivi dengan suara parau, matanya berkaca-kaca. "Jika aku harus jadi pengganti, asal Vivi bisa sembuh, aku siap mati untuknya. Tanpa Vivi, aku tak akan bisa bahagia lagi." Regen, yang tak bisa menahan perasaan, ikut bersuara. "Begitu juga istrimu, Mang. Dia tidak akan bertahan tanpa kamu, Gen. Kalau begitu, kami sama-sama mati saja, supaya aku bisa menyelamatkan Vivi." Amang Kuncai menatap Regen dengan tatapan penuh penyesalan. Matanya seolah menatap sebuah takdir yang berat untuk diterima. "Ini semua sangat berat, Gen. Kalau aku menuruti kamu, aku akan kehilangan keponakanku. Tapi jika tidak, kamu juga pasti akan mati, bunuh diri ketika istrimu nanti mati." Regen, dengan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan, menatap Amang Kuncai. "Biarkan aku berpikir dulu," ujar Amang Kuncai, suaranya serak. "Tidak perlu kamu mengorbankan dirimu, Gen. Kami ikhlas. Semisal harus pergi, mungkin itu sudah takdir. Kamu juga harus ikhlas, Tan." Keadaan semakin tegang. Regen dan orang tua Vivi hanya bisa terdiam, menunggu keputusan dari Amang Kuncai yang berat. "Aku akan pergi," ujar Amang Kuncai, menghela napas panjang. "Aku akan pergi, dan aku akan bersujud kepada orang yang telah mengirimkan santet ini, memohon agar dia menghentikan apa yang dia kirimkan kepada istrimu." Sementara itu, Vivi terus meringis kesakitan. Tangannya menggenggam perutnya yang terasa sangat sakit, seakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya.
Pelakunya adalah orang dekat, sosok yang sangat dekat, bahkan menantu perempuan dalam keluarga kalian, ujar Amangkuncai dengan tegas. Saat itu, Vivi menjerit kesakitan. Tubuhnya menggigil, dan perutnya yang sebelumnya tampak datar, tiba-tiba membiru. Ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, dan orang-orang yang ada di sekitar situ langsung terperangah, terkejut dan ketakutan. Ibu Vivi dan Rigen menangis sejadi-jadinya, memegangi tubuh Vivi yang semakin lemah. Amangkuncai segera memberikan air yang sudah dimantrai pada Vivi, dan dalam sekejap, Vivi menjadi tenang kembali. Namun, ketegangan tetap meliputi seluruh ruangan. Ada 2 menantu perempuan di keluarga kami. Siapa dia? Tanya ayah mertua Rigen dengan suara yang bergetar. Wajahnya merah padam menahan emosinya yang memuncak. Tentu saja, dia marah. Siapa yang tidak akan marah melihat putri kesayangannya diperlakukan seperti ini? Rasa sakit hati itu jelas terlihat di wajah orang tua Vivi. Sementara itu, Rigen hanya diam di samping Vivi, memeluknya erat, mencoba memberikan kenyamanan yang tak bisa didapatkan lagi. Dia tidak memiliki anak, namun masih berusaha untuk melindungi istri yang sangat dia sayangi, yang kini tengah menderita akibat sesuatu yang tak terjelaskan. Santet ini dipicu oleh rasa marah, dendam, rasa iri dan sakit hati terhadap suaminya, ujar Amangkuncai. Kata-katanya menghangatkan udara di sekitar mereka. Orang tua Vivi seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wardah, tapi apa yang membuatnya iri, marah, dendam pada Vivi? Tanya ibu mertua Rigen, suara penuh kebingungan. Vivi sama seperti dia. Vivi juga tidak punya anak, ujar ibu mertua Rigen, matanya mulai berkaca-kaca. Dari yang aku lihat, jawab Amangkuncai dengan suara berat, dia ini iri dengan perhatian dan perlakuan Rigen terhadap Vivi, suaminya yang tidak pernah memperlakukan dia seperti itu. Suaminya lebih sering menyalahkan dia karena belum hamil, padahal mereka sudah berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan anak. Lalu, karena itulah, suaminya berubah, mulai membandingkan dia dengan adiknya, si Vivi. Bahkan suaminya pernah berselingkuh, dan sekarang dia sudah tidak lagi. Tapi tidak hanya itu, rasa sakit hati dan dendamnya mulai muncul. Dia berniat jahat saat melihat Vivi yang bahagia, diperlakukan seperti ratu oleh Rigen, tidak seperti dia yang malah diperlakukan sebaliknya oleh suaminya sendiri. Tujuan dia menyantet Vivi adalah untuk membuat adik sayang suaminya itu menderita, untuk melihatnya mati perlahan, sakit dan kehilangan. Jika Rigen menggantikannya, maka kalau tidak, Vivi akan mati secara perlahan dengan rasa sakit yang tiada akhir. Ayah mertua Rigen terdiam, nafasnya terdengar berat, seakan mencoba memahami kenyataan pahit ini. Apapun itu, tidak seharusnya dia melakukan ini pada Vivi. Vivi di sini tidak bersalah, yang salah itu suaminya. Kenapa dia melakukan ini pada Vivi? Saat malam semakin larut, Amangkuncai memandang mereka dengan tatapan penuh keprihatinan. Rigen yang sejak tadi terdiam, akhirnya berbicara. Tolong saya, Mang. Saya ingin menggantikan Vivi, dan saya juga ingin agar orang yang sudah membuat Vivi seperti ini mati. Suaranya penuh keputusasaan. Kamu ini sudah gila, Gen. Kamu itu keponakanku, mana mungkin aku sanggup untuk membuatmu menjadi pengganti seperti syarat yang diberikan iblis itu, kata Amangkuncai dengan suara bergetar. Aku sudah gila, Mang, dan aku akan semakin gila jika Amang tidak membantuku. Apa Amang harus menontonku bunuh diri dulu baru Amang akan membantu? Aku hanya ingin kematianku bisa menyelamatkan perempuan yang aku sayangi. Rigen menatap Amangkuncai, penuh harapan dan rasa cinta yang mendalam. Baiklah, kalau memang itu maumu, aku akan mengabulkannya, ujar Amangkuncai dengan suara bergetar. Rigen merasa senang karena akhirnya Amangkuncai mulai menuruti keinginannya. Namun di sisi lain ia tua mestem saat dia menyadari hidupnya tidak akan lama lagi. Tetapi rasa cinta dan pengorbanannya untuk Vivi mengalahkan rasa takut akan kematian. Ia rela melakukan apa saja demi orang yang sangat ia cintai, bahkan jika itu berarti menukar nyawa dengan dirinya. Terima kasih, Mang, ujar Rigen dengan suara yang berat. Malam itu mereka bersiap untuk melakukan ritual yang tak terbayangkan. Tubuh Vivi terbaring, namun rasa sakit yang luar biasa menguasai tubuhnya.
Ritual itu tampaknya menjadi satu-satunya harapan mereka. Sementara itu, orang tua Vivi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa terdiam, khawatir dengan keputusan yang diambil oleh anak mereka. Amang Kuncai kemudian bertanya, "Kau tidak mau tinggal di sini saja, Gen?" Tanyanya dengan penuh perhatian, menyadari kelelahan yang terlihat jelas di wajah Rigen. Namun, tatapan kedua orang tua Vivi langsung menunjukkan kecemasan yang mendalam. Jelas, mereka sangat khawatir dengan menantunya. "Aku hanya sedikit kelelahan, Mang. Aku harus pergi," jawab Rigen dengan suara bergetar. Rigen tahu, ini adalah keputusan yang harus diambil, meskipun itu berarti menanggung beban yang luar biasa. Ia meminta kedua orang tuanya untuk merahasiakan semuanya dari Vivi, agar mereka bisa menikmati hari-hari mereka bersama tanpa pikiran buruk yang menghantui. Rigen ingin membuat kenangan indah bersama Vivi di akhir-akhir hidupnya, yang mungkin tak akan lama lagi. Amang Kuncai menatap kepergian keponakannya dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Ada sesuatu yang gelap di pikirannya, tekad membara untuk membalaskan semuanya. "Aku tidak akan biarkan orang itu lolos begitu saja," bisiknya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Di kampung halaman, Wardah dan kakak laki-laki sudah pergi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada pamitan, hanya keheningan yang menyelimuti rumah mereka. Vivi menatap kedua orang tuanya, terlihat ragu, seakan ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan namun takut untuk mengungkitnya. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya ibunya dengan khawatir. Vivi menghela napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Sekarang aku baik-baik saja, Kak. Untung Amang berhasil menyembuhkanku." Namun, ia masih belum bisa menghapuskan bayangan kegelapan itu. "Tapi siapa pelakunya?" tanyanya, seakan ingin memecahkan misteri yang mengerikan itu. Aliani, kakaknya, menatap Vivi dengan tatapan penuh kecurigaan. "Kamu bohong," ujarnya dengan nada yang sedikit memaksa. Vivi menatapnya lekat-lekat, dan suara itu seakan menjawab kegelisahannya. "Betul, aku nggak bohong," jawabnya dengan suara pelan. "Kamu nggak kerja?" tanya Vivi. Matanya kini tertuju pada Rigen yang masih terbaring di balik selimut. Rigen tersenyum lemah. "Aku masih mau libur. Aku ingin menyegarkan pikiran. Kita butuh liburan setelah semua yang terjadi," ujarnya, suara bergetar. Selimut itu dibuka, dan Vivi mendekat, terkejut melihat wajah suaminya yang pucat. "Kamu sakit, Rigen?" tanyanya dengan cemas. Rigen hanya menggeleng lemah. "Cuma sedikit lelah saja, makanya aku ingin liburan. Nanti kita segar lagi." Hari itu juga mereka berangkat berlibur, meninggalkan rumah yang penuh dengan bayang-bayang ketegangan. Setelah 1 minggu, mereka pulang. Namun, perubahan di diri Rigen sudah terlihat. Sakitnya semakin tak tertahankan, namun ia berusaha sekuat tenaga menikmati kebersamaan mereka. Pada suatu hari, Rigen muntah-muntah, seperti yang dulu pernah terjadi pada Vivi. Tapi kali ini, dan sesuatu yang lebih mengerikan di dalam muntahannya, kumpulan rambut yang mengerikan. Vivi yang sedang berada di luar kamar mandi langsung menghampirinya. "Kamu kenapa, Rigen?" tanyanya dengan cemas. "Kayaknya aku masuk angin," jawab Rigen dengan suara bergetar. Dadanya terasa sangat sakit. Vivi buru-buru menyiapkan untalan di dapur. Lada yang dihaluskan dicampur air, kemudian dibulatkan. Biasanya, setelah minum untalan itu, ia merasa sedikit lega. Tapi kali ini, seakan tidak ada yang bisa mengurangi rasa sakit yang menggerogoti tubuh Rigen. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, Vivi mendengar suara seseorang memanggil-manggil namanya dari luar. Dengan malas, ia membuka pintu. Aisen di sana berdiri teman kerja suaminya, wajahnya pucat dan penuh panik. "Ada apa, Rigen?" tanya Vivi, suaranya serak. "Rigen, kau sebaiknya ke rumah sakit sekarang juga," ujar teman Rigen dengan tergesa-gesa. "Rigen sudah dibawa ke rumah sakit," tambahnya. Vivi merasa jantungnya seakan terhenti. "Maksudmu apa? Sakit apa? Rumah sakit mana? Kau jangan buat aku khawatir," teriaknya, matanya semakin membesar. "Rigen jatuh saat bekerja, dia tidak sadarkan diri," kata teman Rigen, wajahnya penuh kesedihan. "Sekarang juga ikut aku," tambahnya dengan suara tegang. Vivi yang merasa tak percaya, segera meminta tetangganya
Untuk menemaninya, mereka berdua pun pergi bersama teman Regan menyusuri jalan yang seakan tak berujung. Jantung Vivi berdegup sangat kencang, perasaannya kacau balau, tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdoa, berharap apa yang dikatakan teman suaminya hanyalah kebohongan belaka. Namun, saat mereka memasuki parkiran rumah sakit, kaki Vivi terasa lemas, tak bisa bergerak. Untungnya, tetangga baiknya itu segera membantunya berjalan. Setibanya di ruangan rumah sakit, suasana semakin mencekam. Di atas ranjang, tubuh yang terbaring itu tertutup kain putih, hanya wajah yang terlihat. Vivi perlahan berjalan mendekati tubuh yang tertutup itu, dan saat kain putih itu dibuka, wajah yang sudah terbungkus dalam kegelapan mematikan itu terlihat. Vivi terkejut, hampir tak bisa bernapas. "Regan!" teriaknya, berusaha membangunkan suaminya yang sudah terkulai lemah. Teman suaminya yang mengantarkan mereka berdiri di ambang pintu, matanya penuh kesedihan. Tetangga Vivi yang berada di sampingnya berusaha menenangkan, memeluk Vivi erat-erat. Namun, begitu tubuh Vivi jatuh pingsan, segalanya terasa semakin gelap. "Tolong, kau panggilkan orang tua Vivi," ujar tetangga Vivi kepada teman suaminya. Tanpa diminta 2 kali, lelaki itu segera beranjak pergi untuk memanggil kedua orang tua Vivi. Saat orang tuanya datang, mereka masih terisak, tubuh Vivi dipeluk erat oleh tetangganya. Jenazah Regan dibawa pulang dan persiapan untuk pemakaman pun dimulai. Vivi, yang tak bisa berhenti menangis, menolak untuk melepaskan tubuh suaminya yang mulai kaku. Di pemakaman itu, Vivi beberapa kali pingsan. Bahkan setelah prosesi pemakaman selesai, ia tetap berdiam di sana, tak ingin beranjak dari kuburan suaminya. Orang tua dan saudara-saudara iparnya berusaha membujuk Vivi, menyuruhnya untuk ikhlas dan sabar. Namun tak semudah itu bagi Vivi untuk mengikhlaskan kepergian suaminya yang begitu mendadak. "Tidak akan ada yang mencintaiku seperti dia," ucapan itu terus-menerus terulang dalam hatinya. Hari-hari berlalu, namun Vivi tak bisa diajak bicara. Ia terus menangis, tubuhnya semakin kurus, dan ia menolak makan. "Kau tahu kan, Vi?" Suara ibunya terdengar penuh harap. "Dia sangat menyayangimu. Dia rela menggantikanmu, menahan rasa sakit akibat santet itu hanya demi melindungimu. Tolong, jangan sia-siakan pengorbanan Regan dengan cara menyiksa dirimu begini." Aliani terkejut, matanya membelalak mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya. Vivi menangis semakin histeris. "Kenapa umat tidak mencegahnya? Kenapa?" teriaknya dengan suara yang penuh amarah dan kesedihan. "Kami sudah berusaha melarangnya. Bahkan Amang Kuncai pun sudah memarahi dan melarangnya. Tapi Regan mengancam akan bunuh diri kalau Amang tidak menuruti keinginannya untuk menjadi pengganti, supaya santet itu tidak bersarang lagi." Vivi semakin tak terkendali. Ia mengumpat kasar, menyebut nama Warda yang kini entah berada di mana. "Warda?" tanya Aliani pada ibu mertuanya. Lalu, ibu mertuanya mulai menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di kampung. Aliani terkejut mendengarnya, tidak menyangka semua itu terjadi. "Aku benar-benar tidak menyangka," ucapnya, dan dengan emosi yang bercampur aduk, ia langsung memeluk Vivi dengan erat. Hari-hari terus berlalu, namun Vivi tak juga bisa melupakan Regan. Dirinya semakin merana, tubuhnya semakin kurus. Sampai pada suatu hari, orang tuanya mendengar suara tawa Vivi yang mengerikan dari dalam kamarnya. Awalnya mereka mengira Vivi sedang bermain dengan keponakannya. Namun saat pintu kamar dibuka, Vivi hanya seorang diri di sana. Vivi tampak sangat bahagia, dengan mata yang kosong menatap tembok di depannya. Ia terus berbicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan Regan, dengan kata-kata yang selalu dipakai di awal dan akhir kalimatnya. Orang tua Vivi yang awalnya merasa lega, mengira putrinya sudah mulai mengikhlaskan kepergian Regan, kini merasa ngeri. Hati mereka mulai terasa sangat berat melihat Vivi yang kini seperti kehilangan kewarasan. Mereka mencoba memanggil ustaz untuk meruqyah Vivi, namun setelah ruqyah itu pun, Vivi tetap sama. Kadang ia menangis hingga sesegukan, kadang ia tertawa nyaring tanpa alasan, membuat seluruh rumah terguncang. Ada kalanya ia berbicara tanpa henti selama berjam-jam, dan tak jarang ia mencoba melukai dirinya sendiri atau menyerang orang tuanya dan Aliani yang mengantarkan makanan untuknya.
Semua ini membuat Vivi akhirnya dipasung dan dibiarkan terkurung di dalam kamar, tak lagi bisa bergerak bebas. Wardah dan suaminya yang seharusnya kembali tak pernah datang lagi. Mereka pergi entah kemana, meninggalkan sebuah jejak kegelapan yang tak terjawab. Orang-orang sekitar mulai bertanya-tanya, tetapi tak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Hingga akhirnya, di dalam kesunyian yang mencekam itu, hanya tinggal kisah tentang pengorbanan, kekosongan, dan nyawa yang tak termaafkan.